Pada Pak Salim, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, apa kabar semuanya? Semoga pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan sekaligus mari kita doakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan untuk melakukan kajian pada Jumat sore hari ini yang bisa saja disebabkan karena sedang sakit ya atau berhalangan dengan uzur syar'i lainnya. Semoga Allah angkat sakitnya dan yang sedang beruzur lainnya dimudahkan urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sesuai dengan undangan atau flyer yang Sentana telah bagikan, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah topik yang insya Allah menarik, yaitu satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Ya. Satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Apa ini kira-kira? Tentu sebagian kita sudah menduga ya. Ya benar. Ya. Ini adalah salah satu atau dua ayat dari surat Al-Insyirah, ya, surat ke-94, insya Allah ya, yaitu Alam Nashrah. Ya, surat tentang yang berkaitan dengan judul kita pada sore hari ini. Yaitu bahwa satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan berada di ayat kelima dan ayat ke-6 dari surat Al-Nashrah atau Al-Insyirah. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Itu ayat 5-nya. Dan ayat 6-nya, Allah mengulangi. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Kita sering mendengar ayat ini ya. Namun kadang kita lalai atau ya lewat begitu saja. Ya. Sehingga kita tidak betul-betul merenungkannya, mentadaburinya, menghayatinya, bahkan mengamalkannya. Ini memang kelemahan kita ya. Seringkali kita membaca ayat-ayat Al-Quran, apalagi surat-surat pendek seperti Al-Nashrah ya, dan lain sebagainya. Namun ya lewat saja. Pada sore hari ini semoga Allah mudahkan kita mentadaburi kedua ayat ini.
Padahal jika ayat-ayat tersebut ya betul-betul kita renungkan, maka sungguh luar biasa faedah yang insya Allah dapat kita petik. Marilah kita coba merenungkan kedua ayat ini dari beberapa tafsir ya. Tafsir yang telah tentunya disampaikan oleh para ahli-ahli tafsir kita, ya, ulama-ulama kita yang terdahulu dan yang terkemudian. Ya. Para pakar tafsir menerangkan bahwa kesulitan yang disebutkan di dalam ayat di atas, meskipun 2 kali disebutkan, tetapi hakikatnya hanya 1. Nah ini dia. Ini indahnya bahasa Arab. Karena ia menggunakan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu adalah sesuatu yang sudah tertentu. Artinya kesulitan yang sudah tertentu. Gitu ya. Maksudnya dalam hal ini, kedua kata kesulitan yang ada di ayat 5 dan ayat 6 itu adalah sesungguhnya kesulitan yang sama halnya, karena sudah tertentu ma'rifat. Sedangkan kemudahan yang juga dimaksudkan dalam ayat ke-5 dan ayat ke-6 itu menggunakan isim nakhirah, yaitu sesuatu yang penunjukannya belum menjadi hal yang definitif, atau bukan merupakan hal tertentu sebagaimana kesulitan tadi. Maka maksudnya kemudahan yang ada di dalam ayat ke-5 dan kemudahan yang ada di dalam ayat ke-6 itu berbeda maksudnya. Jadi kesulitan yang ada itu sesungguhnya hanya 1, sedangkan kemudahan yang ada 2. Maka sesuai dengan judul kita, 1 kesulitan mustahil mengalahkan 2 kemudahan. Kira-kira itu dulu ya yang menjadi penjelasan dari para mufassirin secara ringkas. Ya. Al-Hasan Al-Basri, ya, salah seorang tabi'in yang sangat terkenal, ya, mengatakan bahwa ketika turun surat Alam-Nashrah ayat 5 dan 6, Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru atakumul yusru, lan yagliba usyru yusroin." Kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan. Karena 1 kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Ini yang menjadi judul kita. Ya. Sesungguhnya ini berasal dari Hasan Al-Basri yang mengutip dari Nabi SAW. Perkataan yang sama juga telah disampaikan oleh Qatadah. Qatadah mengatakan, diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya ya, dengan ayat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 tadi, yaitu beliau mengatakan, la yagliba usra yusrain. 1 kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Nah, kita sekarang mulai lihat apa sih maksudnya ya. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam suatu lubang, maka kemudahan pun akan mengikutinya. Ya. Dalam tafsir yang lain atau dalam riwayat yang lain ya diceritakan bahwa tidak hanya ya sesudah tetapi membersamai. Jadi kesulitan itu bersamanya ada kemudahan, membersamai. Artinya kesulitan dan kemudahan itu sesuatu yang bersama-sama. Nah ini dijelaskan oleh sahabat yang mulia ya, Ibnu Mas'ud ya, yang mengatakan tadi seandainya kesulitan itu merupakan jalan masuk yang sulit ke dalam suatu lubang, maka kemudahan pun akan bersama-sama mengikuti. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Ibnu Mubarak, yang juga salah satu dari ulama ya, yang sangat dijadikan rujukan, berkata dalam Al-Jihad bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Ubaidah ya, yang baru saja tiba di Syam, Damaskus, kemudian dihadang oleh musuh saat itu. Kemudian isi tulisan
Umar bin Khattab itu adalah amma ba'du, tidaklah Allah menurunkan kesulitan pada seseorang mukmin, melainkan setelah itu Allah akan datangkan kegembiraan, kemudahan baginya. Karena ingatlah, nah, di sini Umar bin Khattab juga mengutip perkataan Nabi SAW, ingatlah satu kesulitan itu mustahil mengalahkan dua kemudahan. Kemudian dalam surat tersebut Umar juga menyebutkan, ya, hai orang-orang yang beriman, ini surat Ali Imran, surat 3, ayat 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian itu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan ribat, ya, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, ini kelihatannya memang ada relevansi dengan judul yang kita sedang bahas pada sore hari ini. Berbagai riwayat yang disebutkan di atas, semuanya menerangkan kepada kita hal yang sama, yaitu bahwasannya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Atau kemudahan itu membersamai kesulitan. Atau kemudahan itu begitu dekatnya dengan kesulitan itu. Itulah maksud dari perkataan Nabi SAW, satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Saya ulangi ya, karena kesulitan itu dianggap satu, karena memang dia termasuk isim ma'rifah yang artinya dalam bahasa itu sudah tertentu, definite. Artinya kesulitannya itu juga sama. Gitu. Sementara kemudahan itu berbeda, karena isimnya isim nakirah. Ya. Jadi ini pengertiannya. Ya. Sehingga kemudahan itu akan terus, ya, mengikuti kesulitan dalam keadaan sesulit apapun. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat At-Talaq, saya ja'alullaha ba'da usri yusra. Surat At-Talaq ayat 7. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Atau Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya innallaha la tukhliful mi'ad itu menyatakan bahwa benar dan pasti benar janji Allah itu tidak mungkin salah. Atau Allah tidak mungkin mengingkari atau menyelisihi janji. Nah, itu ya. Yakinilah bahwa di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan yang begitu dekat. Mujahid mengatakan kemudahan akan senantiasa mengikuti kesulitan. Jadi banyak nih pendapat-pendapat yang saya kutip sengaja untuk lebih menguatkan kita, ya, para mufassirin, ya, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, ya, itu meyakini benar ayat ke-5 dan ayat ke-6 dari surat Al-Insyirah ini, bahwa kemudahan itu lebih banyak dibanding dengan kesulitan. Jadi kalau setiap kesulitan itu ada kemudahan dan ada kemudahan, gitu ya. Jadi tidak mungkin kesulitan itu akan mengalahkan dua kemudahan yang dimaksud. Jadi seperti itu ya. Nanti kita lihat bagaimana prakteknya kita. Saya hanya mencoba mengungkapkan terlebih dahulu beberapa pendapat ya, untuk kita lebih meyakinkan diri bahwasannya maksud dari ayat ini adalah seperti itu. Ya. Di awal-awal kesulitan, kadang belum datang pertolongan atau jalan keluar. Ya. Kita sebagai manusia makhluk, ya, itu memang diciptakan untuk diuji oleh Allah. Ya, kita ingat surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk kita semua untuk diuji. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kan gitu. Untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum, ya, ahsanu. Siapa yang paling baik? Jadi semua manusia kita itu pasti akan mengalami yang namanya ujian. Dalam surat Al-Ankabut juga seperti itu disebutkan. Apakah Allah, ya, menciptakanmu itu tanpa akan diuji? Kalau Allah bertanya, tapi pertanyaan Allah itu tentu tidak perlu dijawab karena sudah otomatis, ya, itu ada jawaban. Itu lebih menguatkan. Apakah Allah itu menciptakan kalian itu tidak akan diuji?
pasti diuji. Ya. Bahkan ujian ini, teman-teman sekalian, atau musibah atau apapun namanya, itu pasti mengalami yang namanya kesulitan. Yang namanya ujian, musibah itu konotasinya pastilah kepada kesulitan. Dan kita dalam melewati ujian-ujian itu, pasti kita akan berhadapan dengan berbagai tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tergantung kadar daripada keimanan dan kesiapan kita dalam menghadapi kesulitan. Bahkan saya bacakan surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 214 itu tentang bagaimana ujian yang Allah berikan bahkan kepada para nabi sekalipun. Ya, itu mendapatkan ujian yang paling berat. Ya, ujian yang paling berat. Ya, jadi meskipun orang itu beriman ya dengan keimanan yang bertingkat dan semakin lama semakin kuat, itu juga ujiannya semakin lama semakin berat. Gitu. Jangan dianggap ya kita sudah sholat, kita pokok lalu kita nggak diuji. Enggak, bahkan ujiannya semakin berat itu. Dan yang paling berat di antara ujian itu adalah ujiannya para nabi dan rasul. Kemudian turun ke bawahnya ya para siddiqin, syuhada ya, orang-orang yang soleh dan kemudian. Jadi saudaraku sekalian, saya bacakan surat ke-214 dari surat Al-Baqarah. Di sini disebutkan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal kamu belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi Allah ingin menceritakan kepada kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir ya, itu adalah membandingkan tentang apa yang dialami oleh umat-umat sebelumnya. Allah mengatakan, ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga itu dengan gampang, kira-kira gitu. Kan kita semua cita-cita kita masuk surga ya. Pada kajian yang lalu, hakikat hidup sukses itu adalah masuk surga kan. Nah, apakah dengan semudah itu masuk surga? Allah menekankan kepada kita. Apakah kamu mengira masuk surga itu mudah? Tidak gitu. Kamu pasti akan mengalami ujian, kesulitan. Ya. Dan itu telah dilalui oleh orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan bahkan guncangan-guncangan. Artinya kalau sekedar itu kan sepertinya ujian yang sifatnya tidak terlalu ya. Tetapi kalau guncangan itu sudah luar biasa. Goncangan-goncangan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman pada saat itu, bayangkan Nabi atau Rasul yang bersama dengan umatnya pada saat itu, dengan goncangan ujian yang Allah berikan itu, sampai-sampai berkata, kapan ya datangnya pertolongan Allah itu? Ya, bayangkan, berarti tingkat ujian yang luar biasa ya. Bahkan Nabi SAW meriwayatkannya, umat-umat terdahulu itu dalam mempertahankan akidahnya lebih daripada yang dialami umat Nabi SAW. Di antara mereka ada yang digergaji, ada yang dikuliti. Kita nggak akan mampu. Jadi, demikianlah ujian yang Allah berikan kepada kaum yang beriman. Jangan salah ya. Jadi, beriman itu bukannya akan bebas ujian. Tidak. Ya, karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahwa kalau Allah itu sayang kepada satu kaum, maka kaum itu akan diuji, ya, akan diberikan kesulitan-kesulitan. Tapi jangan kita takut. Ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut, jangan bersedih, karena Allah itu memberikan ujian itu pasti kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan kesulitan dan sebagainya itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Nah, kemudian akhir daripada ayat ini adalah ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, pertolongan yang Allah yang dimaksud adalah kemudahan gitu. Jadi Allah mengatakan setiap kita akan mengalami kesulitan, setiap kita akan mengalami ujian, setiap kita akan mengalami musibah, ya. Tetapi Allah juga mengatakan pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya. Jadi kemudahan yang Allah berikan itu adalah kemudahan yang membersamai kesulitan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah,
Dan semuanya itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz ya. Itu ada di dalam surat 57, surat Al-Hadid ya, surat Al-Hadid ayat ke-22 23. Saya bacakan artinya saja ya. Setiap bencana, musibah yang menimpa di bumi ya, menimpa di bumi dan pada diri kalian, artinya menimpa di bumi secara umum atau kepada individu-individu kita semua, semuanya itu telah tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Ya, kita tahu ya, penulisan ini berlangsung 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk langit dan bumi dan seisinya. Allah telah memberikan satu ketetapannya, hanya kita tidak tahu. Ya. Itu yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Ya. Sungguh yang demikian itu sangat mudah. Ya. Kenapa Allah memberitahukan kita? Nah, di dalam ayat ke-23-nya dikatakan, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa-apa yang luput darimu. Gitu ya. Kan musibah atau ujian yang kita itu kan biasanya berkaitan dengan satu keinginan kita yang tidak tercapai. Ya. Kita ingin sehat, tiba-tiba sakit. Kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tiba-tiba yang ada malahan kerugian. Nah, ini kan sesuatu yang luput dari kita. Allah mengatakan jangan bersedih. Gitu. Karena itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Hanya kita tidak tahu. Karena itu adalah betul-betul hak prerogatif Allah. Ya. Kemudian, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa-apa yang luput darimu, dan tidak pula kamu terlalu bergembira terhadap apa-apa yang telah diberikannya. Gitu ya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Jadi, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Dengan demikian, kita semakin memahami tentang ayat 5 dan ayat 6 surat Al-Insyirah ini ya. Bahwasanya musibah, ujian, kesulitan itu adalah sesuatu yang niscaya akan datang kepada semua kita. Apakah sebagai individu, apakah sebagai sebuah keluarga, apakah sebuah masyarakat, bahkan sebuah bangsa dan negara. Itu pasti. Oleh karenanya tinggal bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita meyakininya bahwa itu sebagai satu hal yang telah Allah tetapkan ya di dalam Lauhil Mahfuz. Dan Allah memberikan juga kemudahan kita untuk mengatasi. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana cara kita menghadapi kesulitan itu dengan kemudahan yang Allah berikan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, jika kesempitan itu semakin terasa sulit dan semakin berat, maka seorang hamba biasanya dekat kepada keputusasaan. Padahal, gitu ya, semakin kita sulit dan semakin kita berat musibah itu, selayaknya orang menaiki puncak gunung. Ya. Sudah hampir di titik puncak itu. Artinya sebentar lagi kita akan turun. Gitu. Ya, sebentar lagi kita akan turun. Artinya sebentar lagi kita akan mendapatkan kemudahan itu. Ya. Dan biasanya seseorang hamba apabila sudah sampai puncaknya itu, biasanya sudah pasrah kepada Allah. Sudah, ya Allah, aku sudah pada titik di mana aku sudah berat dan aku pasrah kepadamu, ya Allah. Nah, justru dalam hal seperti itulah, ya, demikianlah keadaan hamba ketika sudah sulit keluar dari kesulitan dan hanya menggantungkan hatinya ya, kepada Allah semata. Disitulah sebenarnya Allah menjanjikan jalan keluar kepada kita sekalian. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang hanya menyandarkan segala hidup dan kehidupannya kepada Allah, maka Allah janjikan jalan keluar yang terbaik bagi dirinya. Dari semua masalah yang dihadapi, dari semua kesulitan, ujian, musibah yang diterimanya. Dan bahkan tidak hanya itu, Allah akan memberikan rezeki, tidak hanya jalan keluar, dari jalan yang tidak kalian duga. Dapat bonus. Orang yang bertakwa, orang yang bertawakal itu dapat bonus. Bahkan Allah katakan lagi dalam surat yang sama, ayat aja yang berbeda. Tadi surat
At-Tolak surat 65 ayat 2, sekarang 65 ayat 3-nya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi tadi tingkat di mana kesulitan sudah pada puncaknya, kita berpasrah diri kepada Allah. Kita bertawakal, menyandarkan segala nasib kita, upaya yang telah dilakukan kita, itu hanya kepada Allah saja. Maka disitulah kepasrahan itu merupakan ketawakalan kita. Kita hanya menggantungkan keyakinan bahwa hanya Allah saja yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Maka wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang hanya menyandarkan nasib, memasrahkan dirinya hanya dan hanya kepada Allah, maka Allah katakan, barang siapa yang menyandarkan hanya kepadaku, niscaya aku akan cukupkan segala keperluan. Masih dalam surat yang sama, ayat yang berikutnya, ayat ke-4 dan ayat ke-5, itu mengatakan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka aku akan mudahkan segala urusan. Allah. Jadi ini ada keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat-ayat yang lain, saling menguatkan. Ini untuk memberikan satu optimisme kepada kita. Namun demikian, tentu kita akan melalui sebuah proses. Nah, ini yang terkadang kita tidak, kita ingin instan, segalanya ingin segera, segalanya ingin sesuai harapan. Padahal apapun itu di dunia ini pasti melalui sebuah proses. Nah, proses yang harus dilalui apa? Nah, di sini yang kita akan sampaikan bahwa setelah kita mengetahui berita-berita gembira, bahwasannya orang yang mendapat kesulitan itu akan mendapatkan kemudahan, orang yang mendapatkan kesempitan itu akan mendapatkan kelapangan, atau jalan keluar yang Allah janjikan, maka sikap kita yang paling pantas dan wajib dimiliki adalah bersabar dan terus bersabar. Terutama bersabar di awal ketika musibah itu diterima. Karena sabar itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, pada saat musibah itu datang, orang bukan bersabar, tetapi yang ada adalah dia menolak. Disertai dengan kemarahan. Menolak tidak hanya menolak, tapi umumnya disertai dengan kemarahan. Karena apa? Karena apa? Allah mengatakan bahwasanya ada kemudahan, tapi dia sepertinya mengingkari bahwa musibah itu pasti akan dilalui, tapi dia juga mengingkari. Yang ada adalah bagaimana caranya agar dia selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Subhanallah. Maka dia tidak mau menerima. Nah, itu dalam menyikapi satu musibah, yang pertama itu orang itu menolak, marah. Yang kedua, dia baru disebut orang yang dapat menerima dengan kesabaran. Artinya dia mau terima, oke lah. Ini bagian daripada yang memang harus saya lewati. Yang ketiga, orang itu bisa menerima dengan yang disebut dengan keikhlasan. Dia menerima sudah. Memang saya ikhlas, saya menerima cobaan ini sebagai sesuatu yang memang sudah harus datang. Gitu. Bahkan dengan rasa syukur. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah dia meridhoinya, artinya ridho bahwa ini adalah sebuah ketetapan. Aku ridho ya Allah. Dan yang berikutnya tidak hanya cukup di sana, tapi mensyukuri musibah itu. Kenapa? Musibah itu adalah menghapuskan berbagai hal, dosa dan kesalahan kita. Seperti yang telah diriwayatkan banyak. Bahkan beberapa ayat Quran juga menguatkan bahwasanya musibah itu adalah sebagai sesuatu yang kita perlu syukuri. Meskipun tingkatannya tingkatan yang terakhir. Itu tingkatan sabar. Karena apa? Ada doa yang Nabi ajarkan. Kalau kita kena musibah, apa biasanya? Atau di dalam surat Al-Baqarah 157 itu, kalau kita kena musibah, maka apa yang harus kita sampaikan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sudah beberapa kali kita bahas sebagai sebuah konsep hidup. Nabi mengajarkan tidak cukup sampai di situ. Kalau kita kena musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian
Allahumma jurni min musibati wa akhlifni khairan minha. Allahumma jurni, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadaku atau kepadanya, ya. Dan semoga Allah ganti musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Allah. Doa Nabi SAW. Yang perlu kita amalkan, yang perlu kita amalkan. Jadi kita kena musibah itu pasti, saudaraku, pasti. Kesulitan itu pasti. Tetapi Allah janjikan juga sesuatu yang juga pasti. Selama kita satu prosesnya kita lalui dengan kesabaran. Kesabaran tadi tingkatan. Yang berikutnya, ketika kita sulit, hati dan lisan kita tentu terbiasa berkeluh kesah. Khalaqal insana fi kabad. Khalaqal insana halua, gitu ya, dalam surat Al-Balad dan dalam surat Al-Buruj. Bahwa Allah menciptakan manusia itu memang tempatnya berkeluh kesah. Ya. Tetapi yang disebut dengan keluh kesah itu sebagai hal yang normal, tabiat saja. Tapi jangan itu menjadi sebuah kebiasaan dan bahkan menjadi keyakinan bahwasanya kita bisa saja akhirnya tadi seperti di tingkat kesabaran yang pertama, kita menolak musibah itu. Jadi keluh kesah itu jangan sampai juga menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat. Karena musibah juga itu bisa disebut sebagai sebuah nikmat. Karena dia menggugurkan dosa, menghapus ya, kesalahan dan sebagainya. Yang kalau kita jadi itu tidak terhapuskan, bayangkan apa yang akan kita dapatkan dengan dosa yang banyak di akhirat kelak. Begitu pula anggota badan kita seharusnya menahan diri dari perilaku emosional. Seperti kalau kena musibah, seperti yang udah gak kuat, lalu dia bahkan sampai ada tingkatan yang kufur, yaitu bunuh diri. Waliyahulillah. Ini karena apa? Karena kita tidak bersabar. Kita tidak mampu. Dan sabar itu dalam bahasa Arab itu ya, disebutkan bahwa yang pertama sabar itu bisa berarti juga sebagai sesuatu atau buah yang pahit rasanya. Tetapi juga akhirnya dia akan menjadi manis rasa manis. Memang kejadiannya di awal dengan yang kita terima itu pasti rasanya pahit, pasti sulit, pasti mengecewakan. Itu awal daripada sebuah proses kesabaran. Tapi kalau kita lalui kesabaran itu, maka insya Allah janjikan bahwa kita akan mendapatkan manisnya daripada hasil kesabaran itu. Bukankah? Ya, di dalam surat Al-Baqarah 153 juga 153 yang disebutkan innallaha ma'as shabirin. Manusia sabar itu kekasihnya Allah. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Sabar menanti adanya kelapangan adalah solusi yang paling ampuh. Solusi yang paling ampuh. Karena dengan kesabaran itu, orang itu akan menjadi lebih tenang. Karena dia menyadari ini ketetapan Allah yang tidak bisa tidak, harus didapatkan, harus dilalui. Ayatnya tadi, ya, surat Al-Hadid, ayat 22, 23, bahwa semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk ini. Kalian jangan bersedih, kata Allah di dalam ayat 22 itu. Dari apa-apa yang luput darimu, kita boleh saja bikin RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan, atau ya rencana jangka panjang perusahaan RJPP. Itu semua cuma sekedar ikhtiar manusia. Bisa kita capai, bisa tidak kita capai, bahkan bisa kita lewati dengan kelebihan-kelebihan lain. Semuanya ini adalah bagian daripada ketetapan Allah. Tetapi kita wajib ikhtiar, kita wajib berdoa. Kita wajib berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ali Imran ayat 159. Disitulah memang fungsi dan tupoksi manusia dalam berhadapan dengan yang namanya hidup dan musibah. Dan juga jangan kalian terlalu bergembira, kata Allah, kalau kalian dapatkan yang kalian mau atau bahkan lewat daripada yang kalian inginkan. Kenapa? Karena Allah nggak suka dengan orang sesuatu yang berlebihan. Dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong.
yang seolah-olah keberhasilan itu karena dia. Enggak. Nanti akan terjatuh sebagai orang-orang yang seperti Qarun. Qarun itu kan mengatakan karena kayanya itu bukan karena Allah, tapi karena kerja keras dia, karena kepiawaian dia sebagai pedagang, karena ilmu dia. Tidak, saudara. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya manusia kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi, saudaraku yang saya cintai karena Allah, bahwa semua kita itu yang beriman, yang kufur, muslim, atau yang kafir, semuanya itu rugi. Bagaimana surat Al-Asr. Wal asr, demi waktu asar, atau demi masa, atau demi waktu. Wal asr, innal insan manusia, secara keseluruhan, secara umum. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya kita semua rugi. Kecuali kan gitu. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Maka apa yang bisa mendapatkan kita supaya tidak rugi? Kalau kita sulit lalu ujungnya rugi. Beriman, amal saleh. Iman, amal saleh. Sebagaimana juga surat 24 ayat 55 saya bacakan lagi ya. Surat An-Nur, surat An-Nur, surat 24 ayat ke-55. Itu juga memberikan satu kekuatan, keyakinan kepada kita bahwasanya kalau kita itu beriman dan beramal soleh, Allah janjinya apa? Kita bacakan ya. Iya, ini dia. Allah telah menjanjikan, kalimatnya pun janji. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, amal saleh. Apa yang dijanjikan? Dia sungguh akan menjadikan mereka, kita semua ini, berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Jadi kita akan mendapatkan kekuasaan. Power itu akan kita dapatkan kalau kita beriman dan beramal saleh. Dan sungguh mereka akan diteguhkan agamanya dengan agama yang telah diridhoi Allah. Tentunya al-Islam. Dan dia benar-benar akan mengubah keadaan kita semua setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Kita kan ditakut-takuti setan ya, bahwa kita kan nanti akan jadi miskin, ya. Makanya jadi orang-orang kikir itu karena memang bisikan setan. Ketakutan demi ketakutan, nanti kalau nggak begini kita nggak makan, kalau kita nggak dapat yang begini kita akan begitu dan seterusnya. Itu semua adalah bisikan setan. Dan Allah akan menjadikan ketakutan itu menjadi sesuatu yang berubah, menjadi rasa aman, tenang. Kalau apa? Beriman dan beramal soleh. Suratnya mana? Dalilnya 24:55. Mereka akan tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Jadi syaratnya juga ada, ya, beriman beramal soleh, ya, dan intinya adalah tauhid. Itu semua diterima Allah kalau kita tidak menyekutukannya. Ya, la ilaha illallah. Itu syarat utamanya. Ya, kalau sementara kesyirikan itu masih merebak ya, merajalela dan kita pun barangkali sengaja atau tidak sengaja masih melakukannya, jangan harap gitu ya. Allah akan merubah ketakutan itu menjadi aman sentosa. Jangan harap kita itu akan diberikan keberkahan rezeki atau rasa berkuasa atau menjadi orang-orang yang mempunyai pengaruh di negeri ini. Maka syirik itu adalah lawan tauhid yang paling utama harus kita bersihkan dari hati kita. Jangan kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Termasuk kesyirikan itu adalah menuhankan hawa nafsu kita sendiri. Ya. Mengutamakan, mengedepankan hawa nafsu kita sendiri. Itu pun tidak boleh. Ya. Jadi mereka menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, tetapi barang siapa yang kafir setelah janji itu tadi, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi seperti itu, ya. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, yakinilah setiap kita pasti akan kena musibah, kena kesulitan, ya, kena yang namanya ujian, cobaan. Bahkan kalau kita tidak terkena itu, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita ini sedang diberikan istijraj oleh Allah.
Ya, jangan-jangan kita sedang diulur nih oleh Allah. Semakin kita nggak sholat, semakin sehat badannya. Semakin kita mengingkari sunnah, semakin dimudahkan rezekinya. Nah, saya bacakan ayatnya. Ya. Kenapa justru kita kalau fine-fine aja gitu ya, tidak melewati yang namanya jalanan yang mendaki seperti tadi sebagai sebuah cobaan ujian, harusnya kita harus lebih hati-hati gitu ya. Lebih hati-hati. Surat Al-An'am, surat 6 ayat ke-44. Saya bacakan ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa lebih menguatkan ya, kita semua. Nah, maka, saya bacakan artinya. Surat Al-An'am, surat 6 ayat ke-44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun akan membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Diulur, diberikan kemudahan. Ya sehat, ya rezeki yang banyak, ya, pangkat naik, tahta, harta, dan apa lagi satu. Ya, sehingga ketika mereka sedang bergembira, bersenang-senang dengan apa yang telah mereka dapatkan dan Allah berikan kepada mereka itu, kami siksa mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba, dan mereka itu akan terdiam, putus asa. Itulah orang-orang yang merugi. Jadi jangan salah, ya. Justru kalau jalan kita itu mulus-mulus aja, sepertinya tidak ada goncangan, tidak ada ujian, itu kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita sedang diberikan ya, musibah lain, yaitu dalam bentuk istijraj. Diulur, semakin jauh kita dengan Al-Quran, diulur semakin seolah-olah mudah. Hati-hati. Demikian juga surat 4, 115, sama itu ya. Cuman berbeda redaksinya, tetapi lebih menguatkan ya. Saya ini yang terakhir ya, nanti setelah itu kita soal jawab, insya Allah. Ya, 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul SAW, artinya mengingkari sunnah Nabi SAW, setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin. Quran ini turun pada saat Nabi SAW bersama para sahabatnya. Jadi yang dimaksud jalannya orang mukmin adalah sahabat. Ya. Dan tentu orang-orang yang mengikutinya dengan pemahaman sahabat. Ya. Kami akan biarkan dia. Jadi orang yang menentang Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat itu, ya, kalau kita menentang mereka, justru Allah akan berikan kesempatan kepada mereka. Ya. Kami akan biarkan orang-orang tersebut di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami akan masukkan mereka itu ke dalam neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, sahabat sentana yang saya cintakan Allah, yakinilah bahwa kita dalam hidup pasti akan mendapatkan cobaan. Tingkatnya, kadarnya, itu bisa berbeda-beda. Kesulitan juga berupa bermacam bentuk. Bahkan bisa bersifat individu atau bersifat yang lebih luas, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan sebagainya. Apalagi, ya, ini sedikit saja, paling 1 menit ya saya tambahkan, kita ditakut-takuti, atau kita bukan ditakut-takuti, tapi diramalkan. Tahun 2023 itu adalah tahun-tahun kesulitan, tahun resesi, tahun depresi, tahun-tahun yang akan banyak kesulitan-kesulitan. Bahkan kalau untuk Indonesia khususnya di tahun ini juga disebut dengan tahun panas politik gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan. Tapi bagi kita orang yang beriman, ketakutan itu tidak menjadikan harus kita menjadi kecil hati. Karena tadi, satu kesulitan mustahil bisa mengalahkan 2 kemudahan. Syaratnya sabar, tawakal, ya, tentu disertai ikhtiar yang kuat. Faidah azamta, tawakal Allah. Barakallahu fikum. Silakan, masih ada kurang lebih 10 menit untuk kita bersoal jawab. Silakan, Mas Daniel. Ya, terima kasih Pak Salim. Silakan yang ada ingin bertanya.
Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Pak Salim, Pak Daniel. Iwan Pak Setiawan. Ya, waalaikumsalam. Ya, Kang Iwan, mangga. Pak Salim, ini sih bukan bertanya Pak, cuma istilah anak-anak zaman sekarang. Sabar itu ada batasnya Pak. Itu satu. Saya nggak tahu statement anak-anak muda sekarang mungkin terlalu bawa emosi ya Pak. Kalau sabar itu ada batasnya. Nah, gimana caranya kita dengan anak-anak atau teman-teman kita yang masih muda-muda mungkin yang mempunyai statement seperti itu. Yang kedua Pak, misalkan kita ditimpa atau diberikan musibah sakit Pak, kita udah bercoba dengan medis, kemudian sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian ada ya tetangga-tetangga atau sebelah-sebelah teman-teman kita memberikan ke ini aja, ke sana saja, tapi ternyata memang dia dengan ulama Pak, dengan ustadz bacaannya, tapi kalau kita lihat misalkan ada tanda kutip lah Pak, dia seperti meminta sajen atau apa. Nah ini kadang-kadang ini yang membuat sabar kita dengan sakit kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin, yang kadang mungkin perlu pencerahan buat kita nih Pak. Ya. Terima kasih Pak Salim. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Kang Iwan ya. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum dan kita semuanya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, batas sabar itu ada batasnya. Bukan hanya kaum milenial Pak, kita pun yang kaum kolonial nih. Artinya milenial kan yang muda-muda, kolonial yang kolot gitu, yang sudah sepuh-sepuh pun masih punya satu pemahaman bahwa sabar itu ada batasnya. Kita baca surat 39, surat Az-Zumar ayat 10. Ya, jadi kita mengkaji ini harus dengan dalil ya. Karena agama ini dalil. Agama ini milik Allah, ya, diterjemahkan, dijelaskan oleh Rasulnya berdasarkan firman Allah, ya, dipraktekkan oleh para sahabatnya berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi tidak kita sesuka kita, ya, tetapi dalil. Maka saya bacakan dalilnya tentang apakah benar sabar itu ada batasnya. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10, Pak. Saya bacakan ya. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman. Luar biasa ya. Allah, ya kata Ibnu Mas'ud, kalau saya nggak kira, atau Abdullah bin Umar, kalau Allah sudah mengatakan wahai hamba-hambaku yang beriman, itu suatu ungkapan cinta kasih Allah. Karena orang yang beriman itu pilihan Allah. Tidak semua orang itu diberikan hidayah untuk beriman, gitu ya. Maka kalau Allah sudah mengatakan wahai hamba-hambaku yang beriman, itu kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan kita termasuk orang yang terpilih menjadi orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah. Barang siapa yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dalam satu tafsir atau kajian ya, para ulama-ulama yang sikoh ya, yang terpercaya, di sini menunjukkan bahwa kesabaran itu tidak berbatas. Kesabaran itu tidak berbatas. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal dunia. Bahkan sakratul maut itu pun ujian-ujian terakhir dari kehidupan manusia yang sangat berat dan kita diwajibkan bersabar menghadapinya. Tuh. Padahal itu merupakan saat-saat terakhir ruh meninggalkan jasad. Kita tetap diminta bersabar dengan cara apa? Tadi, kita meyakini. Karena sabar itu yang pertama, pada saat kita ya sedang mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah, perlu kesabaran. Seperti kita ngaji sekarang. Ini kan bagian daripada perintah Allah, kita ya mentadaburi ayat-ayatnya, mengkaji, mengamalkannya, ya. Hanya 1 jam kurang lebih dalam 1 pekan. Kadang-kadang kita pun tidak sabar. Ingin cepat selesai. Kadang-kadang ini ribet, hanya mengganggu saja. Ini semua perlu kesabaran. Yang kedua, sabar itu pada saat apa? Terkena musibah. Seperti tadi sudah kita panjang lebar. Dan yang ketiga, kesabaran pada saat meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Kita pun perlu kesabaran. Ya. Bayangkan kita sedang enak-enaknya nonton bola, hayyalas shalah. Wah,
Kalau kita nggak sabar, waduh, kita tinggalkan tuh ajakan kemenangan itu. Ya. Tidak sabar kita. Kita lebih mencintai permainan sepak bola. Nah, di situ kesabaran. Jadi sabar itu tidak berbatas. Ini ayatnya. Dan orang yang sabar tanpa batas, Allah pun akan berikan pahala yang tidak berbatas pula. Di sini disebutkan tadi. Pahala yang sempurna. Disempurnakan pahala yang bersabar itu tanpa batas. Allah. Jadi jangan mudah-mudah menyerah. Seolah-olah sabar itu kan ada batasnya. Enggak lah. Masalahnya kekuatan kita dalam menghadapi itulah perlu stamina. Maka perlu dilatih. Perlu dapat nutrisi. Nah, nutrisinya apa tuh? Nah, nutrisinya seperti kajian-kajian begini. Itu nutrisi kita. Kalau kita tidak memberikan nutrisi kepada ruhiyah kita, yang ada adalah dunia, dan dunia, ya itu yang sering menjadikan kita mudah untuk frustasi. Mudah untuk ya bersuudzon kepada Allah. Gitu ya. Bukan berhusnuzon, tapi bersuudzon, berprasangka jelek kepada Allah. Padahal kalau kita berprasangka jelek kepada Allah, Allah janjikan sesuatu yang berbahaya bagi kita ya. Kita lihat surat 48 ya, surat Al-Fat itu ya. Saya sengaja membacakan ini supaya semua kita dalam berbicara ya itu ada dasarnya. Ya. Yang pertama surat 48 itu surat Al-Fat ya, ayat 6. Ya, saya coba carikan. Ini sebentar Pak ya, ayatnya ayat 6. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Hati-hati ya. Jadi kalau kita bersuudzon kepada Allah, sudah memvonis, wow, ini gimana ya, udah begini, itu kok nggak dikasih-kasih, kita nggak adil nih. Nah, ini kalimat yang berbahaya Pak. Ya, bisa jatuh kepada kekufuran, karena Allah maha adil. Jadi relevansinya adalah kepada ujian sebetulnya, kita sedang diuji. Gitu. Nah kalau kita tidak mempunyai ilmu, seperti yang kita kaji pada saat ini, kita bisa terjatuh kepada bersuudzon kepada Allah. Dan Allah mengatakan, orang yang bersuudzon kepada aku itu, kalau nggak munafik, ya musyrik. Gitu. Dan Allah memberikan orang-orang musyrik dan munafik ini adalah azab neraka. Dan Allah murka kepada mereka. Dan Allah mengutuk mereka. Dan disediakan tempat di neraka jahanam bagi mereka. Allah. Hati-hati ya. Jadi memang seperti itu. Ya. Itu Kang Iwan. Yang kedua, apa ya Kang Iwan tadi? Sudah ya? Pengobatan Pak, pengobatan alternatif Pak. Pengobatan alternatif. Iya. Yang kadang kita nggak bisa kontrol juga ini benar atau tidak gitu loh Pak. Iya. Memang kita yang pertama kali kita sakit, kan tadi bertawakal kepada Allah, artinya kita pertama tuh pasrah kepada Allah dulu. Sebelum ke dokter, sebelum kemana-mana, alternatif dan lain sebagainya, kita minta dulu kepada Allah. Kenapa? Karena kesembuhan itu milik Allah. Kalau pengobatan itu kan cara kita untuk ikhtiar. Apakah pasti sembuh? Nggak tahu kita. Tapi kesembuhan itu milik Allah, maka mintalah yang pertama kali kepada Allah. Iya karena nasta'in, kan gitu. Hanya kepada Allah lah aku minta pertolongan. Minta tolong kalau minta kesembuhan kepada Allah. Maka Anda ada doanya kan? Gitu ya. Allahumma rabban nas adhil bil ba'sa isfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqam. Minta kepada Allah ya Allah, itu yang pertama kali. Jadi kalau kita kena sesuatu apapun mintanya kepada Allah yang pertama kali. Setelah itu ikuti dengan ikhtiar. Apakah ke dokter? Itu ikhtiar, sekedar ikhtiar. Apakah ke pengobatan alternatif selama tidak mengandung kesyirikan, nggak masalah. Tapi kalau sudah mulai ada kesyirikannya, dikasih mantra-mantra yang tidak jelas, lalu dengan cara-cara sesajen, nah itu jelas. Itu mengakui ada kekuatan lain selain Allah. Itu tidak boleh. Tetapi sebagai pengobatan alternatif yang tidak mengandung kesyirikan, kemusyrikan, tentu itu biasa saja. Itu alternatif namanya juga kan. Tetapi jangan ada hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan di dalam. Nabi melarang. Itu Kang Iwan. Terima kasih Pak. Nuhun Pak. Ya. Ada lain? Silakan. Atau ada chat mungkin yang bisa dibacakan kalau ada.
Di kolom chat belum ada ini Pak. Kalau mungkin Kolom ada chat nggak ada? tidak ada Pak, belum ada Pak. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum Mas Salim. Waalaikumsalam. Dari Ibu Nur. Ya silakan, silakan. Silakan Ibu Nur. Oh iya, Iya. Ibu Nur silakan. Iya. Mas Salim tadi sudah disampaikan bahwa kesulitan itu, di balik kesulitan ada kemudahan, itu janji Allah. Dan itu kemungkinan adalah takdir Allah ya, atau ujian dari Allah. Tapi ada juga kesulitan yang dampak dari ulah sendiri itu Pak Salim. Itu gimana tuh? Apakah Iya. janji Allah juga berlaku? Agak terputus nih Bu Nur. Agak Di terputus saya- ya. Iya. Ini saya juga kebetulan tidak sedang ini, jadi saya pakai handphone, jadi mungkin agak sedikit ini. Ya, Jadi gini nggak apa-apa. pertanyaannya Pak Salim, tadi kan kesulitan itu kemungkinan itu adalah ujian dari Allah, sehingga kita harus bersabar, dan di balik kesulitan Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Tapi ada juga kesulitan yang kita alami itu sebagai dampak dari perilaku kita sendiri. Apakah janji Allah itu Iya. juga berlaku? Gitu. Iya, Tertangkap baik. nggak pertanyaan saya? Jazakillah khair ya. Ya, insya Allah dapat difahami mudah-mudahan ya. Yang pertama tentang masalah tadi ya, bahwasanya musibah itu akibat kita sendiri. Ya, ayatnya saya bacakan. Yang pertama surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30 ya. Itu yang saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Surat Asy-Syura ayat 30 yang disebutkan di sini artinya saja, dan setiap musibah atau musibah apapun yang menimpamu itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ini dalil yang pertama, surat 42, surat Asy-Syura ayat ke-30. Artinya Allah men-state di sini, menyatakan bahwasanya apapun itu musibah itu karena ulah tanganmu sendiri. Ya. Dan ulama ya atau ahli tafsir mufassirin itu mengatakan karena dosa kita. Musibah itu karena dosa kita. Gitu. Karena dosa kita musibah itu. Dan Allah sebagian besar memaafkan. Kalau Allah tidak memaafkan dia, kita sudah binasa kapan-kapan. Di sini Allah mengatakan karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan. Artinya Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kita. Nah, sekarang kita lihat lagi surat Rum. Surat ke-30 ayat ke-41. Ayat ke-41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi bumi ini kenapa kok jadi global warming, pemanasan global, penggundulan hutan, banjir, itu semua karena ulah tangan manusia. Karena awal diciptakannya itu semua dalam keadaan ekosistem yang stabil, ekosistem yang seimbang. Karena ulah tangan manusia, ya, yang namanya rakusnya, tamaknya manusia, maka akan terjadilah ya, apa yang terjadi saat ini. Kita lihat ada ketidakseimbangan ya, dengan eksplorasi yang besar-besaran tanpa mengindahkan ya tentang lingkungan yang harus seimbang dan sebagainya, itu menjadikan kerusakan di muka bumi. Dan Allah mengatakan kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena ulah tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan ulah tangan mereka itu, rasakan begini nih akibatnya gitu ya. Dari akibat perbuatan itu, agar mereka apa tujuannya? Mereka kembali kepada Allah. Jadi Allah menciptakan musibah dan sebagainya sebagai pengingat sebetulnya. Agar kita semua kembali kepada Allah. Kembali kepada jalan yang benar. Gitu. Jadi, iya benar Bu Nur ya. Jadi musibah itu disebabkan oleh dosa kita, oleh tangan-tangan kita sendiri. Tapi siapa yang menetapkan? Tetap ketetapan itu datangnya dari Allah. Itu adalah sebab. Gitu ya benar ya? Terima kasih Pak Salim. Iya, terima kasih Bu Nur ya. Kalau dalam perjalanan, fi amanillah. Ya. Semoga dalam perlindungan. Ada yang lain?
Ada yang lain? Masih ditunggu. Silakan. Atau mau chat juga boleh. Masih ada waktu sekitar mungkin 1-2 menit ke depan ya, atau 3 menit ke depan. Cukup? Belum ada, Pak. Pak Salim, kalau tidak ada, boleh nggak saya bertanya tapi di luar tema? Silakan. Semoga saya bisa menjawabnya. Silakan. Ini Pak Salim, boleh nggak sih kita saya dan keluarga rencana ingin memindahkan makam orang tua ke tempat yang lebih dekat gitu. Itu aja pertanyaannya. Itu boleh atau tidak? Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali. Wallahu a'lam. Karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal sudah berpindah ke alam barzakh. Sudah bukan alam dunia. Kalau niatnya untuk memudahkan ziarah, ya saya pikir tidak ada hal yang memberatkan ya. Jadi itu hal yang wallahu a'lam ya. Saya belum tahu persis tentang dalilnya, tetapi saya pikir itu tidak menjadi hal yang. Tetapi jangan punya keyakinan lain gitu. Kecuali hanya sekedar untuk memudahkan barangkali ziarah ya. Tapi karena ada orang yang mempunyai keyakinan lain ya, misalnya dengan dipindahkannya itu lalu ya interaksi ya, supaya mungkin arwahnya bisa datang lebih ini, itu yang tidak diperkenankan. Karena orang sudah meninggal sudah selesai. Bahkan mereka itu membutuhkan doa kita. Bukan justru sebaliknya kita minta-minta kepada kuburan. Terbalik itu. Mereka yang sudah mati itu membutuhkan doa kita. Dan mereka sudah berada di alam barzakh. Alam yang berbeda dengan dunia kehidupan kita. Itu jawaban saya menurut Allah. Terima kasih Pak Salim. Saya nggak ada niatan apa-apa selain untuk lebih dekat ziarah aja. Iya, itu dia. Kalau itu sih insya Allah ya, tidak ada sesuatu yang memberatkan. Insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ada yang lain? Cukup? Ada yang lain? Silakan. Ada dari Sentana? Nggak ada yang mau tanya Sentana? Sentana grup? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya kira kita cukupkan ya Mas Daniel ya. Baik, terima kasih Pak Salim. Apa yang disampaikan Pak Salim hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya rasa saya akan tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.